Hai, nama saya Keisha Infantri Brupurba dari Pendidikan Akuntansi B 2018. Saya akan mereview sedikit tentang bagaimana cara jual beli saham di iPod dan berbagai fitur lainnya yang ada di aplikasi iPod. Nah, di sini saya akan memberitahukan sedikit pengalaman saya dalam membeli saham di aplikasi iPod. Nah, pertama kali kita akan melihat ini tampilan awalnya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa kita untuk mendaftar terlebih dahulu. Dalam mendaftar mungkin kita akan menunggu sekitar 1-2 hari untuk data-data kita di-approve, dan setelah itu kita harus menunggu RDN kita diproses. Mungkin ada prosesnya sekitar 2 atau 3 hari. Jadi keseluruhannya bisa sampai 5 atau 6 hari untuk rekening kita jadi. Untuk yang pertama kita akan melihat fitur Infocast terlebih dahulu. Nah, kita tinggal buka Infocast. Kemudian kita akan melihat jumlah dana yang tersedia, yaitu sekarang dana saya tersedia sebesar 78.559. Nah, kemudian kita dapat melihat di info transaksi dalam proses pembelian saham itu sebesar 21.441. Jadi kemarin saya membeli saham satu lot, harganya itu 21.441 satu lotnya. Nah, kemudian info posisi dana. Nah, dana di RDN itu 100.000. Itu adalah dana yang sebelumnya saya top up terlebih dahulu, dan total investasi ataupun saham saya itu ada 21.600 karena ada penambahan harga ataupun keuntungan yang saya peroleh dari investasi saya tersebut. Nah, selanjutnya kita buka portofolio, di mana di portofolio itu terdapat produk investasi yang telah kita beli ataupun produk investasi kita. Nah, kemudian kita akan membuka bagian yang ketiga, yaitu order status. Nah, di dalam order status itu akan terdaftar status pesanan produk investasi kita. Nah, jadi jika kita sedang membeli suatu saham ataupun menjual saham kita, jika saham tersebut sedang diproses akan terdaftar di order status tersebut. Nah, dan itu Infocast itu adalah Infocast yang tersisa setelah kita membeli saham di perusahaan yang kita inginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membuka fitur yang keempat. Nah, yang keempat itu kita membuka bagian kalender. Nah, di dalam kalender itu kita dapat melihat pemberitahuan jadwal dividen, IPO, RUPS atau rapat umum pemegang saham, hingga public expose bisa kita lihat di bagian kalender. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagaimana cara membeli dan menjual saham di aplikasi iPod. Nah, jika kita ingin membeli dan menjual saham, kita tinggal buka bagian stok. Nah, di dalam stok kita dapat melihat fitur simple buy jika kita ingin membeli satu harga, dan fast buy jika kita ingin membeli di lebih dari satu harga. Begitu juga fast sell dan simple sell jika kita ingin menjual satu atau lebih dari satu harga. Nah, di sini juga terdapat dari data compares, fundamental, dan lain sebagainya. Nah, pertama kita buka simple buy, kita klik kode, kita masukkan kode perusahaan yang kita inginkan, misalnya nih BBRI. Nah, klik BBRI. Nah, kemudian itu ada harga. Kita boleh memilih apakah kita ingin membeli di harga yang tertinggi itu. Nah, jika kita beli di harga yang tertinggi, otomatis punya kita kan diduluan, karena jika kita membeli di harga yang terendah misalnya 4.200, kita akan berada di antrian 88.934. Nah, kemudian kita dapat memilih berapa jumlah lot yang kita inginkan. Nah, jika
kita pilih satu lot itu ada 100 lembar saham. Setelahnya kita tinggal klik done. Nah, jika kita sudah setuju dan sudah cocok, nah kita boleh submit dan klik OK. Nah, di reject teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak punya dana lagi. Jadi dana saya itu nggak cukup untuk membeli saham di BBRI tersebut. Jadi jika kita ingin membeli saham lagi, kita bisa isi dana kembali. Kemudian untuk fast buy, klik kode lagi, masukkan BBRI. Nah, kita dapat memilih. Nah, ditambahkan berapa lot, 1 lot. Nah, klik done. Kemudian kita pilih yang kedua lagi, kita pilih harga yang kita inginkan, 1 lot. Nah, kita tinggal submit lagi teman-teman. Nah, di situ ada 2 harga pembelian kita dan jumlahnya itu 856.000. Nah, jika kita submit, di reject juga karena sama kayak yang tadi, dana tidak mencukupi. Nah, kemudian jika kita ingin menjual dengan simple sell, kita masukkan lagi kode ataupun nama perusahaan. Nah, contoh BBR ini. Nah, kita bisa pilih harganya ya teman-teman dan jumlah lotnya. Kita jual 1 lot. Nah, jika sudah, kita tinggal submit. Oke, di reject ya teman-teman karena saham saya emang gak ada di BBRI. Oke, kemudian jika kita ingin menjual dengan lebih dari 1 harga, kita tinggal pilih fast sell dan masukkan lagi kode ataupun nama perusahaan. Nah, di sini kita bisa pilih 2 harga, misalnya kita buat jumlah lotnya 1 lot dan kita pilih 1 harga lagi. Bebas ya teman-teman mau pilih di harga yang mana. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal submit. Nah, setelah kita submit akan tertera jumlah harga per lotnya dan harga per sahamnya dan jumlah keduanya gitu teman-teman. Kemudian itu ada 857.000. Kemudian kita bisa buka chart juga, dimana di chart ini kita akan melihat bagaimana pergerakan harga saham dari perusahaan yang ingin kita lihat teman-teman. Nah, di situ tersedia beberapa perusahaan seperti BBRI, WSKT, PTPP, Wika, SMRA, Asri. Jadi bebas teman-teman, kita mau lihat perusahaan apa saja, begitu dia teman-teman. Ada perusahaan yang langsung tersedia di bawah itu seperti PTBA, Adro, Indef, Mapi, dan lain-lain. Bisa juga kita langsung searching perusahaan yang ingin kita lihat chartnya. Nah, ini contohnya itu MRAT. Kemudian kita juga bisa melihat aspek lainnya. Ini saya buka di aspek fundamental ya teman-teman. Saya sering lihat itu di market cap-nya. Nah, memang di 2019 itu rendah, tapi karena saya lihat di 2020 itu tinggi dan selanjutnya juga tinggi, dan saya lihat di net profitnya juga naik teman-teman. Makanya itu dia, saya ngelihat itu ya teman-teman, net profitnya kalau dia naik-naik bisa jadi acuan kita untuk memilih saham ataupun perusahaan tersebut teman-teman. Market cap-nya juga kalau naik ya itu bagus. Kalau menurut saya itu bagus ya teman-teman. Oke, boleh dilihat fitur-fitur lainnya juga. Nah, jika kita ingin melihat perusahaan lain, nah itu ya kita aspek fundamental ya teman-teman. Nah, kita lihat juga itu market cap-nya naik. Nah, memang di 2019 ke 2020 itu kan ada turun tuh di market cap BBRI, cuman ya karena kita tahu kan mungkin itu dampak dari virus corona gitu teman-teman. Jadi masih bisa lah kita toleransi begitu. Bisa juga kembali ngelihat chart dari perusahaan teman-teman.
Oke, banyak fitur-fitur yang bisa kita lihat ya teman-teman dari berbagai perusahaan yang kita inginkan teman-teman. Nah, kita juga dapat melihat activity, ada IHSG teman-teman, kita juga dapat melihatnya, banyak juga yang dapat menjadi bahan pertimbangan kita untuk memilih saham. Nah, ada juga sektoral, itu ada kode perusahaan, ada CHG, LAS, CHG open, high, low gitu teman-teman. Indeks harga saham gabungan, IHSG itu indeks harga saham gabungan teman-teman. Nah, kemudian kita juga dapat membuka news ya teman-teman. Oke, kita juga dapat membuka bagian news ya teman-teman, jika kita ingin melihat berita-berita dari saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya ya teman-teman. Banyak juga di sini berita yang bisa kita lihat. Kemudian jika kita ingin belajar, kita juga dapat membuka bagian journey ya teman-teman. Di situ ada schedule, ada yang untuk beginner. Nah, di sini kita bisa belajar investasi, bagaimana itu analisis fundamental, analisis teknikal. Ini lengkap ya teman-teman, apa itu investasi. Di sini lengkap, kita bisa belajar mengenai saham, investasi, reksadana, dan lain sebagainya teman-teman. Dan ini semua pelajarannya itu gratis. Nah, itu ada beginner, intermediate, dan advance teman-teman. Jadi kita bisa lihat tahapan-tahapan kita dan kita bisa belajar sesuai dengan tahapan kita di journey tersebut teman-teman. Nah, ini aplikasinya bagus banget ya teman-teman. Nah, jadi dari kita yang belum tahu cara berinvestasi, cara jual saham, dan lain sebagainya, kita bisa mencoba di aplikasi iPod ini. Kita bisa belajar sekaligus mempraktekkan investasi tersebut ataupun membeli saham dan menjual saham. Nah, baiklah teman-teman, sekian review dari saya mengenai aplikasi iPod dan cara membeli serta menjual saham tersebut. Nah, sebelum kita membeli saham suatu perusahaan itu, lebih baik ataupun alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu sejarah dan profil perusahaan tersebut. Bergerak di bidang apakah perusahaan yang akan kita tanamkan saham kita tersebut, bagaimana prestasinya, bagaimana berita-berita yang beredar mengenai perusahaan tersebut, atau apakah baik atau malah lebih banyak berita negatif. Nah, kemudian kita harus melihat aspek fundamental dan teknikal dari perusahaan tersebut. Jadi kita tidak boleh asal memilih perusahaan tempat kita berinvestasi. Jangan sampai kita menyesal setelah kita membeli saham dari perusahaan tersebut. Nah, kita itu harus teliti untuk memilih perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Gitu dia teman-teman. Baiklah, sekian hasil review ataupun penjelasan dari saya mengenai aplikasi iPod dan fitur-fitur yang ada di dalamnya, terkhusus cara membeli dan menjual saham. Jika ada kesalahan kata, pernyataan, ataupun penjelasan saya mohon maaf dan saya menerima kritikan serta masukan untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih.
Let's try. See you.